Selamat datang di Detox, Digital and Talk on Excellence. Bersama saya, Alifianita Wahid, kita akan membedah praktik nyata di lingkungan Kemenkes dalam mewujudkan smart governance. Hari ini saya nggak sendiri, sudah hadir 4 narasumber dari berbagai latar belakang. Yang pertama ada Mas Iwan dari sisi IT, lalu ada Mas Aziz dan Barani yang akan memberi perspektif pustakawan dalam manajemen data. Serta ada Mas Adi, seorang perawat yang melihat langsung realita pelayanan di lapangan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Mbak Livi. Luar biasa Mbak Livi. Alhamdulillah. Wah, keren. Oke, kita nggak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke pembahasan yang lagi hangat belakangan ini. Karena Kemenkes lagi jadi headline terus nih. Dari satu sehat yang dapat penghargaan sampai kasus bullying dokter spesialis yang bikin kita ngelus-ngelus dada. Menurut kalian, Kemenkes ini lagi good practice atau justru lagi banyak bad practice-nya sih? Kita langsung aja ke narasumber kita yang pertama. Di sini ada Mas Iwan yang paling update soal IT. Menurut Mas Iwan sendiri, gebrakan Satu Sehat dan kepemimpinan Pak Setiaji di DTO Kemenkes itu emang sudah impactful banget atau masih ada yang perlu kita kritisi nih, Mas? Wah, kalau Pak Setiaji bukan cuma branding sih. Kalau dulu itu data kita kayak hutan rimba, mencar-mencar kemana-mana. Sekarang lewat Satu Sehat, semua jadi satu. Ini good practice nyata dari digital skill dan digital culture. Pak Setiaji itu role model Smart ASN, karena dia berani bawa kultur startup yang cepat ke birokrasi yang biasanya lambat. Iya, bener banget tuh kata Mas Ikhwan. Tapi jangan lupa ya, sistemnya itu tuh nggak bakal jalan kalau orangnya tuh nggak kompeten gitu loh. Di Kemenkes tuh sekarang penerapan manajemen talenta tuh udah pakai 9 box metric loh teman-teman. Jadi tuh orang kayak Pak Setiaji itu dan ASN yang berprestasi, itu lainnya tuh bisa naik bukan karena kedekatan, tapi karena sistem merit. Wah, dengerin tuh. Jadi nggak ada lagi ya istilah jalur orang dalam kalau mau punya karir bagus di Kemenkes ya. Wah, harusnya sih gitu ya Mbak ya. Idealnya ke kita itu memang harus kayak gitu. Efeknya ke kita sebagai warga tuh terasa banget soalnya. Sekarang mau lihat riwayat imunisasi atau hasil lab aja tinggal diklik kan. Itu bukti kalau nilai berorientasi pelayanan kita itu harus yang adaptif banget. Tapi sebentar, kalau sistemnya udah merit nih, orang-orangnya juga udah pinter-pinter. Tapi kira-kira kenapa ya Mas Adi ya, kasus bullying di rumah sakit vertikal, video-video nakes yang judes, jutek gitu di pelayanan masih sering seliweran tuh di TikTok. Ini miris sih Mbak, bullying di PPDS itu sebenarnya bukti nyata ya kalau seandainya organisasi kita itu masih banyak yang toksik. Secara teknis kita sih tuh smart, tapi secara etika kita masih stagnan. Ini sih kegagalan dalam menginternalisasi nilai harmonis dan loyal. Senioritas yang salah kaprah itu salah satu musuh besar dari sistem merit ini sebenarnya. Wih, bener banget. Terus ditambah lagi kasus viral nakes yang beda-bedain pasien BPJS itu. Itu kan bikin malu instansi nggak sih? Secara digital etik, mereka kan gagal paham kalau kamera netizen itu ada di mana-mana tuh. Smart ASN itu kan bukan cuma jago bikin konten harusnya, tapi kita juga harus tahu etika pelayanan juga. Tujuh, nyinggung terkait digital sedikit. Mungkin dari Mas Iwan ada yang mau ditambahin Mas Iwan? Saya nambahin sedikit soal masalah kebocoran data. Ini bad practice dari sisi digital safety. Kita semangat banget ngumpulin data, tapi proteksinya sering ketinggalan. Literasi keamanan digital ASN masih harus digas lagi supaya nggak cuma bisa input data, tapi bisa jagain juga. Bener banget. Jadi percuma ya kalau kita punya teknologi canggih banget, tapi ternyata pintunya nih nggak dikunci. Kita sepakat, Satu Sehat dan sistem manajemen talenta Kemenkes itu keren. Tapi supaya nggak jago kandang doang nih di pusat, kira-kira gimana ya caranya biar unit-unit lain, bahkan sampai ke RSUD, puskesmas daerah, bisa juga ketularan nih kerennya. Gimana caranya untuk memperluas sistem ini? Baik, oke Mbak, saya sedikit berpendapat ya. Jadi kuncinya itu ada di standarisasi dan di knowledge sharing. Kemenkes tuh harus bikin SOP
yang bisa di copy paste oleh unit lain. Jadi unit lain tuh di daerah-daerah tuh nggak perlu lagi nemuin roda dari awal lagi. Kita tuh harus fasilitasi mereka, komunitas, praktisi, semacam forum gitulah berbagai antar admin kepegawaian tuh menularin cara kelola IPASN yang benar gitu loh. Kita juga bisa memanfaatkan sistem merit yang sudah ada seperti MyASN BKN ini. Betul. Dari sisi teknologi, kuncinya adalah interoperabilitas dan standarisasi data. Kemenkes jangan lagi terjebak dalam ego sektoral aplikasi. Kita harus dorong pemanfaatan Open API dan standarisasi data. Menularkan good practice berarti memberikan arsitektur teknologi yang inklusif, sehingga fasilitas kesehatan di pelosok punya standar keamanan dan kualitas layanan yang sama dengan di Jakarta. Kita tidak butuh 1000 aplikasi baru, kita butuh satu ekosistem yang saling terintegrasi. Benar sih, kalau dari segi pelayanan publik sih kita lihat, jangan lupa ya kalau kita itu sebenarnya ada role model atau agent of change. ASN sebenarnya sih sudah paham dengan sistem merit, tapi juga punya digital skill yang bagus di pusat. Seharusnya juga dilengkapi dengan knowledge sharing yang ditugaskan sementara ke unit-unit yang tertinggal untuk mentoring. Mungkin ini adalah salah satu cara kali ya untuk menularkan virus profesionalisme secara langsung lewat interaksi antara ASN dengan ASN yang lainnya yang bisa dijadikan contoh. Nah, betul banget. Saya tambahin nih satu lagi, rewards dan recognition, kasih penghargaan atau insentif bagi unit kerja yang berhasil menduplikasi sistem manajemen talenta yang baik. Kalau ada rewardnya kan unit lain pasti bakal lomba-lomba tuh buat ikut jadi good practice juga. Itu perwujudan nilai kolaboratif yang nyata. Setuju banget. Ngomongin soal knowledge sharing yang tadi dibahas, sekarang pun Kemenkes lagi mulai gencar nerapin namanya RS Pengampu, di mana rumah sakit yang ada di pusat nih, yang punya spesialisasi yang khusus gitu, untuk membagikan ilmunya ke rumah sakit pengampu lainnya, biar yang di daerah juga bisa. Jadi intinya bukan cuma pinter sendiri, tapi pintar bareng-bareng lewat sistem yang terintegrasi dan pendampingan langsung. Karena sharing is caring, tapi di birokrasi sharing is caring. Kalau tadi kita udah bahas gimana caranya yang manis bisa dirasakan sama unit-unit lain, sekarang gimana sih caranya biar yang pahit, yang bad practice-nya itu nggak terulang lagi? Mas Aziz ada ide? Oke Mbak, aku ada ide. Jadi tuh saya tuh punya ide, kuncinya tuh di digitalisasi pengawasan ya. Jadi jangan cuma pelayanannya tuh yang digital, tapi laporan juga harus digital. Kayak portal perundungan tuh loh Mbak, yang dibuat Kemenkes itu keren banget loh aslinya. Asal beneran diproses dan pelaporannya tuh aman. Itu cara kita cegah bullying yang terulang. Lalu juga seperti di kami nih, di RS Dokter Karyadi itu sudah pakai barcode pelaporan yang ditempel di titik tertentu. Itu namanya si peti kalau di kami. Benar sih, menurut Mas Hajis. Tapi kalau seandainya kita lihat juga dari sisi yang nakes-nakes yang kurang ramah, alternatifnya juga salah satunya juga dengan real-time feedback system. Pasien yang selesai dilayani langsung dikasih rating lewat barcode atau layar yang ada di meja. Kalau ratingnya jelek ya harus ada impact-nya, tunjangannya, kinerjanya harus dipotong biar sistem meritnya jalan dari sisi perilaku. Harapannya sih yang terekspos itu sebenarnya bukan hanya yang kurang baik saja, tetapi yang baik pun bisa dijadikan apresiasi bagi nakes yang menerapkan prinsip dan nilai-nilai berakhlak. Saya mau nambahin juga sedikit. Kalau buat data bocor, solusinya bukan cuma beli server mahal, tapi skill SDM juga harus ditingkatkan. ASN itu harus dilatih simulasi serangan cyber. Jadi mereka nggak gampang kena phishing atau sembarangan share password. Lebih jauh lagi, kita perlu membangun cyber awareness culture. Karena celah keamanan terbesar tetap ada di ujung jari pengguna. Wah, hari ini kita dapat insight yang banyak banget. Jadi kesimpulannya, kita punya good practice yang luar biasa dari sisi teknologi dan sistem karir. Tapi kita masih punya banyak PR besar juga dari sisi etika dan keamanan digital. Sebelum kita akhiri, ada closing statement sedikit dari Mbak Rani. Wah, ada nih Mbak sedikit kata-katanya dari saya, yaitu
Smart governance itu bukan cuman soal aplikasi, tapi soal hati yang mau melayani dan integritas yang nggak bisa dikompromi. Wah, mantap banget. Kata-katanya bisa kita capture, kita taruh di caption Instastory. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan sekalian. Buat sahabat SN di rumah, semoga podcast ini bisa jadi pelajaran buat kita untuk jadi smart ASN yang sesungguhnya. Saya Liviani Sawahid pamit. ASN berakhlak. Kami bangga melayani bangsa.